Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya yang bermodel problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, kali ini Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk membacakan doa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelasnya mana ini? Baca doa dulu, Nak. Baik, Bu. Oke, teman-teman, kita doa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bu. Baik, terima kasih Irma. Kemudian Ibu ingin bertanya kehadiran kalian. Apakah semua sudah masuk di dalam room ini? Nah, nanti jangan lupa isi tabel absen kehadiran untuk hari ini ya. Baik, Bu. Kemudian Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengetahui materi apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Suhu dan kalor, kan, Bu? Ya, benar. Materi pada hari ini yaitu mengenai suhu dan kalor. Kemudian di sini Ibu menggunakan simulasi pakai aplikasi PHET Interactive Simulation. Sebelumnya mungkin kalian belum tahu apa itu PHET Interactive Simulation karena kita menggunakan lab virtual dikarenakan ini pada masa pandemi. Maka kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Maka cara cepatnya kita memakai PHET Colorado ini. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa saja boleh menjawab. Apakah kalian tahu pengertian dari suhu? Nah, yang tahu pengertian dari suhu, coba aktifkan mic-nya lalu berbicara. Saya, Bu. Iya, Siti, boleh dijawab. Suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas pada benda. Suhu menunjukkan tingkat banyaknya energi kalor yang ada di dalam benda. Begitu, Bu. Nah, benar sekali. Dan bisa juga kita katakan semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda. Kemudian, semakin banyaknya energi kalor dalam benda itu, maka semakin tinggi juga. Kemudian, alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nah, Ibu akan coba mengaplikasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan kalian kan ini semua perempuan, pasti kalian pernah ke dapur atau kalian sedang masak ataupun kalian sedang melihat orang tua kalian sedang di dapur memasak. Nah, ketika orang tua kalian menghidupi kompor lalu kalian berdiri di dekatnya, apa yang kalian rasakan? Ya, Panas, Bu. ya benar. Kenapa terjadinya panas? Ada yang tahu? Saya, Bu. Kenapa terjadinya panas? Karena ada perpindahan panas dari api melalui panci tersebut. Ya, bisa juga. Nah, sebenarnya panas itu dipancarkan oleh api karena dia adalah termasuk fenomena pada kalor. Nah, kemudian Ibu bertanya, apakah ada yang tahu apa itu kalor? Selain Siti, coba yang lain jawab. Selain Irma juga, yang lain mana suaranya? Ditania bisa jawab pengertian kalor? Ya, Lydia boleh menjawab. Kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah dan benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin.
Ya, benar. Ibu lebih leluaskan lagi ya penjelasan dari Lydia. Kalor bisa kita definisikan sebagai energi yang berpindah dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah. Nah, kemudian Ibu akan coba tanya kembali mengenai macam-macam perpindahan kalor. Nah, di sini coba Saudari Ditania jelaskan macam-macam apa saja yang kamu tahu mengenai perpindahan kalor. Ditania, apakah ada di room? Ada berapa macam perpindahan kalor, Ditania? Ditania, kemana Ditania ini? Nah, yang lain ada yang bisa jawab? Berapa macam? Ya, benar, ada 3. Ada 3. Ya, Ditania coba boleh silahkan sebutkan macam-macamnya apa saja? Baik Bu, saya coba menjawab. Jadi macam-macam perpindahan kalor itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, benar. Terima kasih kembali ya Dita telah menjawab. Nah, di sini Ibu akan tampilkan video pembelajaran simulasi mengenai suhu dan kalor. Mari perhatikan ya. Sudah nampak? Sudah nampak di layar kalian? Ini... Sudah, Bu. Oke. Kalau di handphone saya nggak nampak ya, Bu ya? Sebentar, mungkin jaringan kamu. Udah, Bu. Bagaimana Irma, sudah nampak? Belum. Mode kamu tidak dipinkan itu atau bagaimana? Yang lain sudah nampak kan layar YouTube-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, Irma nanti Sudah, Bu. saja linknya agar bisa belajar juga. Iya, udah, Bu. Nanti saya lihat di YouTube aja. Sekaligus kalian jangan lupa ya untuk absen. Nah, ini akan Ibu coba putar videonya. Selamat datang di simulasi suhu dan kalor yang menggunakan PHET Interactive Simulation. Apakah suaranya terdengar? Nah, aplikasinya bisa kita terdengar, Bu. Di sini saya menggunakan laptop. Oh, Langkah oke. awal yaitu membuka Google Chrome, kemudian mengetik PHET Colorado, lalu pilih PHET paling atas yaitu PHET University of Colorado, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita memilih simulasi fisika, lalu kita scroll ke bawah. Ini suaranya dengar nggak? Memilih bentuk dan perubahan energi. Kemudian Saya suaranya dengar, lalu Bu, akan muncul tapi seperti ini. gambarnya Jika nggak ingin nampak. membukanya saat offline maka Kalau yang lain bagaimana? awal yaitu diunduh. Kemudian jika ingin langsung maka bisa langsung saja diputar bagian yang tadi. Oke. Kemudian kita tunggu hingga aplikasinya terbuka. Langkah awal saya menggunakan simulasi pendahuluan. Pada awalnya kita mengetes pendingin dan pemanasnya. Lalu kemudian langkah berikutnya kita akan menaikkan tabung air dan tabung minyak ke atas kaki 3. Lalu hidupkan simbol energi dan link heater. Lalu letakkan termometer ke dalam tabung air. Kemudian letakkan termometer ke dalam minyak. Langkah selanjutnya kita memanaskan api sesuai waktu yang ditentukan. Bisa kita lihat perubahan energi dari energi panas ke energi cairan yang kita panaskan. Dan juga terjadi pelepasan energi panas. Kenaikan suhu akan terlihat pada termometer minyak lebih cepat dibandingkan air.
Kemudian kita turunkan, lalu kita mengubah bahan simulasinya yaitu menggunakan batu bata dan besi ke atas kaki 3. Lalu langkah berikutnya, letakkan termometer di batu bata dan satu lagi letakkan termometer di atas besi. Kemudian kita hidupkan api dan dapat kita lihat terjadinya perubahan energi panas ke energi batu bata dan besi. Dan terjadi pelepasan energi panas. Kemudian suhu terjadi lebih cepat pada batu bata dibandingkan dari besi. Langkah berikutnya kita menurunkan batu bata dan besi, kemudian kita naikkan tabung air dan tabung minyak. Di sini kita akan menguji termometer jika kita buat dingin. Nah, langkah berikutnya kita atur ke pendingin. Kemudian termometer kita lihat bagian mana yang lebih kencang turunnya, yaitu minyak. Lalu kita turunkan tabung air dan tabung minyaknya, kita naikkan besi dan batu bata. Yang akan kita coba termometer ketika dia pada suhu dingin. Di sini kita mulai. Nah, kita lihat perubahannya bahwa batu bata lebih cepat. Berikutnya simulasi pada sistem. Di sini energi itu terdiri dari gerakan yang kita dayung, kemudian keran, kemudian matahari, kemudian teko yang dipanaskan. Kemudian ada turbin, panel, lalu tabung air, lalu lampu, kemudian kincir angin. Di sini simulasinya hanya menggunakan tabung air. Di mana yang pertama itu dari energi yang kita gayuh dari sepeda. Kita bisa lihat perubahannya. Suhunya naik terus pada termometer, bisa kita lihat. Kemudian langkah kedua yaitu menggunakan keran air. Di sini saya menggunakan airnya yang sangat kencang. Maka bisa kita lihat juga di sini bagaimana kecepatan termometer itu berlangsung. Kemudian saya menggunakan energi dari matahari. Saya menambahkan energinya. Bisa kita perhatikan kembali termometernya. Kemudian langkah berikutnya saya menggunakan teko yang telah dipanaskan hingga menghasilkan energi. Kemudian bisa kita ukur pada suhu termometernya. Nah, di sini di hasil percobaan akan saya gunakan waktu-waktu tertentu. Akan kalian coba sendiri masing-masing. Di sini hanyalah simulasi yang saya munculkan. Tugas kalian adalah mengikuti waktu pada data percobaan, kemudian kalian simulasikan bagaimana keadaan besi, batu bata, dan lain-lainnya. Selamat mencoba. Thank you for listening. Nah, bagaimana? Udah siap ditonton? Udah, Bu. Ya, sekarang Ibu coba membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah,
Kelompok pertama itu kelompoknya Irma dengan Lydia. Kemudian kelompok kedua itu Humairah dengan Siti Haryati. Kemudian kelompok 3 yaitu Dita dan Dini. Nah, jadi Ibu kasih waktu kepada kalian untuk diskusi selama 7 menit paling lama di dalam grup kita. Nah, soalnya untuk kelompok 1 dicatat ya biar nggak lupa, yaitu mengenai pengertian dari konveksi dan contohnya. Kemudian pengertian dari perubahan energi. Bisa didengar untuk kelompok 1? Boleh diulang, Bu? Nah, soal untuk kelompok 1 yaitu mengenai pengertian dari konveksi dan contoh dari konveksi, kemudian pengertian dari perubahan energi. Bisa didengar? Dengar, Bu. Bisa. Nah, sekarang kelompok 2. Apakah kelompok 2 ada di room? Ada, Bu. Nah, soal untuk kelompok 2 yaitu mengenai pengertian konduksi dan contohnya, kemudian mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah dari suatu benda. Bisa didengar kelompok 2? Iya, Bu. Nah, kelompok 3 pengertian dari radiasi, kemudian contohnya. Lalu, bagaimana cara kerja suhu dan kalor? Kelompok 3 dengar? Bu, dengar Bu. Nah, berikutnya Ibu izinkan kalian keluar room ini, atau boleh stay di sini, tapi kita melanjutnya sembari menggunakan WA group. Selama 7 menit kalian diskusi, lalu Ibu arahkan lagi nanti melalui WA group. Jika kalian ingin keluar boleh, jika tidak juga boleh. Oke, udah siap semua kan hasil diskusinya, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mencoba. Sudah, Bu. Iya, sudah. Sudah memang sudah. Nah, sekarang Ibu mencoba menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, hasil diskusinya Ibu akan coba acak siapa yang duluan presentasikannya. Ibu mau dari kelompok 2 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, waktu dan tempat untuk kelompok 2 Ibu persilahkan. Ya, jadi pengertian konduksi dan contohnya. Jadi konduksi itu ialah perpindahan kalor tanpa diikuti oleh mediumnya. Jadi perpindahan energi secara konduksi ini banyak terjadi pada zat padat, sehingga didefinisikan juga konduksi itu perpindahan kalor pada zat padat. Contohnya itu coba masukkan sebuah sendok yang dingin ke dalam air teh yang panas, kemudian peganglah ujung sendok tersebut. Yang kita rasain pasti perubahan pada ujung sendok. Mula-mula itu dingin, kemudian menjadi naik suhunya hingga menjadi panas. Kejadian itulah contoh dari proses konduksi. Lalu ada faktor mempengaruhi jumlah energi kalor suatu benda, itu ada 3. Yang pertama massa benda, jadi semakin besar massa maka semakin besar kalor yang diperlukan. Yang kedua jenis benda, dan yang ketiga besar perubahan suhu pemanasan. Udah, Bu. Oke.
Ibu singkat ya penjelasan dari pengertian konveksi. Nah, apa sih konveksi itu? Konveksi itu adalah proses perpindahan kalor atau perpindahan panas melalui suatu zat yang disertai dengan molekul-molekul zat gitu ya. Nah, kemudian akan Ibu lanjut lagi meminta presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 ada di room? Ada, Bu. Nah, udah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Insya Allah siap, Bu. Ya, boleh waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk kelompok 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai konveksi dan contohnya. Konveksi merupakan cara perpindahan kalor dengan diikuti oleh mediumnya. Pernahkah teman-teman merasakan ada angin yang panas? Apakah teman-teman pernah merasakan ada angin yang panas? Ayo, ada? Nah, jadi angin dapat membawa kalor menuju kalian sehingga terasa lebih panas. Contoh nih, kalian lagi masak air. Nah, bagian air yang lebih dulu panas adalah bagian yang paling bawah. Tetapi air yang lebih panas dapat bergerak ke atas sehingga terlihat adanya gelembung-gelembung yang bergerak. Jadi, kemudian ada energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Sesuai dengan hukum kekekalan energi yang dirumuskan oleh Joule, energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu terjadi miskonsepsi pada penjelasan sebelumnya. Karena kelompok 2 itu membahaskan mengenai konduksi, tapi Ibu mempersingkat mengenai konveksi. Nah, dan kalian diam saja ya. Jadi saya mau ngomong, Bu, tapi takut. Oke, Ibu coba jelaskan ulang ya. Konveksi tadi kan jelas yaitu proses perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan molekul-molekul zat. Nah, yang kedua itu kan mengenai konduksi. Nah, konduksi ini proses perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan molekul zat. Nah, kemudian Ibu lanjut lagi presentasi untuk kelompok 3. Apakah kelompok 3 siap untuk memberikan hasil presentasinya? Siap, Bu. Oke, boleh dipresentasikan hasilnya, Nak. Baik, Bu. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3 itu dari segi pengertian radiasi dan contohnya adalah radiasi merupakan contoh dari panas matahari ke bumi. Panas matahari itu hingga ke bumi tidak membutuhkan medium. Perpindahan panas seperti ini dinamakan radiasi. Radiasi suatu benda dipengaruhi oleh suhu benda, sehingga setiap benda yang suhunya lebih tinggi dari sekelilingnya akan mengalami radiasi. Dan bagaimana cara kerja suhu dan kalor? Jadi, suatu benda itu jika memiliki suhu yang tinggi, artinya memiliki energi yang tinggi juga. Begitu juga sebaliknya. Ada alat yang mengatur suatu benda yakni dinamakan termometer. Nah, termometer ini memiliki 4 skala yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, skala Celsius dan Fahrenheit biasanya digunakan untuk pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional yaitu skala Kelvin. Pada kalor yang dibutuhkan dalam suatu zat memiliki 3 faktor, yaitu massa zat, jenis zat, dan perubahan suhu. Nah, kalor sendiri dapat dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu kalor yang digunakan untuk menaikkan suatu suhu. Yang kedua itu
kalori yang digunakan untuk mengubah suatu wujud. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, Ibu perjelas pengertian dari radiasi. Nah, radiasi ini setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas rutin. Nanti cek aja di WA grup kita. Kemudian ini kita sudah hampir siap melakukan pembelajaran. Nah, coba selain ketua kelas, apakah ada yang mau untuk menyimpulkan materi yang hari ini kita lakukan? Atau ketua aja lah, ketua. Baca, tarik kesimpulan dari materi yang hari ini telah kita lakukan. Baik Bu, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita bisa tahu apa pengertian dari suhu, kemudian pengertian dari kalor. Lalu macam-macam perpindahan kalor seperti yang pertama adalah konveksi. Konveksi yaitu cara perpindahan kalor dengan diikuti oleh mediumnya. Dan yang kedua, konduksi ialah merupakan perpindahan kalor tanpa diikuti oleh mediumnya. Jadi antara konveksi dan konduksi itu terbalik ya. Kemudian yang ketiga ada radiasi, yaitu setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda yang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya untuk sudah menyimpulkan pembelajaran kita untuk materi suhu dan kalor pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyambung materi berikutnya itu minggu depan. Hari ini berakhirlah materi kita. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, maka kita lanjutkan di WA group saja. Kemudian untuk tugas juga ingatkan Ibu jika Ibu lupa meletakkan tugas rutin kalian di grup. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan tidak lupa Terima kasih, Ibu Bu. mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dikarenakan kita masih di dalam masa pandemi COVID. Oke, terima kasih. Nah, berakhirlah video pembelajaran saya. Thank you for watching, guys.